Oke, halo guys. Jadi ada yang nanya ke saya di Instagram @gdebp dan pertanyaan adalah, Bang, mana yang lebih bagus investasi jangka panjang atau trading jangka pendek? Kalau buat saya, jawabannya itu tergantung kebutuhanmu. Apakah investasi jangka panjang itu pasti lebih bagus daripada trading jangka pendek? Belum tentu. Apakah trading jangka pendek lebih bagus? Belum tentu juga. Jadi semua tergantung dari kebutuhan. Jadi ini kita bicara gini deh. Kalau kita ngomongin investasi jangka panjang, yes, itu keren, itu memang terdengar sangat noble, terdengar sangat mulia, terdengar sangat Warren Buffett minded banget gitu kan, kayak yo semua orang kaya ya investasi jangka panjang, nggak ada yang investasi jangka pendek. Jadi kalau kita berbicara bahwa investasi itu jangka panjang, maka terdengar seperti orang baik yang sedang mengajarkan anak-anaknya bahwa investasi itu harus jangka panjang, lebih lebih terdengar wise, bijaksana. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kehidupan kita ya, makan itu jangka panjang apa jangka pendek? Saya sekarang makan nih. Saya makan lagi, itu apakah 5 tahun lagi jangka panjang atau 5 jam lagi saya udah lapar? Nah, jadi gini, kalau kita bicara mana mana lebih baik jangka panjang jangka pendek, yang benar adalah dua-duanya harus ada. Harus kita siapkan. Kenapa? Karena ya balik lagi yang namanya bayar listrik, bayar air, bayar Gojek semuanya itu jangka pendek. Kita harus punya income jangka pendek. Nah, di sanalah trading sebetulnya bisa menjadi solusi. Malah saya sebenarnya nggak ngerti dengan orang-orang yang mengatakan, lu gimana cara, misalnya saya nanya nih ke teman saya, gimana lu cara cara apa namanya bayar billing tiap hari? Oh ya dari investasi saham. Nah, saya bingung. Investasi apa nih? Investasi jangka panjang, apa trading jangka pendek? Banyak orang yang mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin dalam tanda petik yang merasa bersalah ketika mengatakan trading saham. Mungkin ya, padahal menurut saya trading saham, trading forex jangka pendek itu sangat penting untuk kita bisa bayar kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi penting juga kita pahami, perlakukanlah trading saham, trading forex seperti seolah-olah kita menjalankan sebuah bisnis. Ada manajemen resikonya, ada trading plan-nya. Kalau kita bisnis kan mau bisnis apa ya? Toko kelontong aja itu ada bisnis plan-nya kan. Kita planning kan dari mana kita akan ngambil barangnya, dari suppliernya harganya berapa, kita mau jual berapa, target marketnya siapa, marketing campaign-nya gimana, apakah sebar flyer, apakah ngapain, kan semua ada plan-nya. Trading forex juga sama, ada trading plan-nya. Misalnya nih, saya trading forex supaya aman, saya selalu gunakan broker yang legal misalnya. Lalu kemudian supaya saya bisa mulai dengan modal kecil, maka saya akan pilih beberapa broker tertentu yang memang sudah mengakomodasi lot mikro. Ini teknis ya, contoh ya. Tapi ini bagian dari trading plan. Supaya saya bisa trading dengan 0,01 lot misalnya. Bisa nggak di Indonesia sekarang? Udah bisa, jadi murah banget. Jadi kalau dulu ya tahun 2021 dan sebelumnya, itu tuh kita trading di broker lokal itu minimal $1.000 14 juta. Tapi sekarang dengan 1 juta pun udah bisa di broker lokal yang terafiliasi Bapepti. Artinya apa? Lebih murah sebenarnya cost buat trading forex sekarang. Nah, trading forex kita bicara income harian. Oke, mungkin apa namanya jangan harian banget deh, income mingguan. Bisa nggak dapetin income mingguan dari trading forex? Ya sangat bisa. Nah, lain halnya kalau misalnya kita mau investasi dalam bentuk value investing di saham misalnya, atau misalnya kita nabung saham, bisa nggak? Bisa, tapi income-nya tahunan. Bahkan bisa jadi puluhan tahun, berdekade-dekade. Sekarang misalnya umurmu 20 tahun, nabung misalnya saham, nggak tahu, asal tembak aja ya, misalnya BBCA, Bank BCA. Nabung nih setiap bulan. Ini nggak akan diambil sampai nanti kamu umur 50, mungkin 60. Jadi kita bicara berdekade-dekade. Nah, makanya saya bingung kalau ada orang yang mengatakan, gimana cara apa namanya, kan kemarin pandemi Covid nih misalnya bisnis pada rontok. Gimana caranya? Oh, ini gara-gara untuk bayar bulannya pakai investasi saham. Lah, gimana caranya? Kalau kita bicara investasi apalagi saham nih. Saham itu kan kita hanya bisa apa namanya berharap ketika harga naik. Harga naik baru kita ambil, dan ketika kita ambil ya udah. Ketika kita ambil untungnya ya udah, nggak ada cash flow di sana. Sedangkan kalau kita bicara trading forex itu lebih dinamis dia, lebih dinamis. Bahkan ketika harga naik kita bisa ambil untung, ketika harga turun pun bisa ambil untung. Kita bisa short selling nama tekniknya. Dan kalau kita tahu caranya, sebetulnya dengan semakin volatil
itu semakin banyak kesempatan kita buat profit kalau tahu caranya. Makanya penting kita harus investasi leher ke atas dulu. Kuasai dulu skillnya. Nah, makanya tadi saya katakan di awal, perlakukanlah trading atau trading forex, trading saham seperti memperlakukan bisnismu. Ada ada yang namanya trading plan, ada yang namanya business plan. Nah, ini plannya harus dilakukan dengan baik seperti itu. Makanya sangat penting sekali untuk kita pahami bahwa jangka panjang oke, bagus banget, jangka pendek oke juga bagus banget. Dan kamu harus paham, jangka panjang itu bukan berarti lebih mudah daripada jangka pendek. Karena bisa jadi loh, kita nabung nih saham 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, jangka panjang banget ya 30 tahun. Ternyata ketika kita lagi perlu cash-nya, kita perlu uangkan saham itu yang kita tabung bertahun-tahun. Ternyata terjadi resesi, krisis, harga sahamnya anjlok, akhirnya untung kita pun bablas. Bisa nggak terjadi? Bisa banget. Lihat ketika terjadi krisis tahun 2008, apa yang terjadi dengan para baby boomers yang udah menabung selama puluhan tahun. Mendadak tiba-tiba tabungan dana pensiunnya habis. Jangka panjang ada risikonya seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara jangka pendek, ketika harganya jelek, cut loss, mulai yang baru. Ketika ternyata posisi kita salah, udah siapkan mekanisme stop loss, ambil posisi yang baru. Lebih cepat, lebih dinamis, sehingga kita bisa dapat income harian, bahkan mingguan yang lebih menarik lagi. Jadi dua-duanya oke, asal kita ngerti gimana caranya. Ini bukan soal mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Yang penting sekali lagi ngerti gimana aturannya, gimana cara mainnya. So please invest leher ke atas. Nah, kalau kamu ingin mempelajari high income skill yang bisa memberikan kamu income yang tidak terbatas, kamu bisa download ebook di description video. Saya sudah siapkan, linknya udah ada. Kamu bisa download gratis. Nanti kamu bisa pelajari bagaimana caranya menguasai high income skill atau keterampilan-keterampilan yang bisa kamu pelajari dan bisa memberikan kamu income yang tidak terbatas. Oke? Mungkin itu yang mau saya share. Terima kasih banyak. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.